ada tentara bergajah yang dihancurkan Allah, dipimpin oleh Raja Abraha An-Najasi dari negeri Yaman. Ustaz, negeri Yaman ke kota Mekah jauh, dekat, jauh, 600 km. Dari sini ke Medan berapa kilometer? Paling 200-an. 600 km jauhnya, dipimpin oleh seorang raja yang sombong. Kenapa Raja Abraha berani ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia bersekutu dengan negara adidaya saat itu. Ada dua negara adidaya, satu negara kerajaan Romawi, dua kerajaan Persia. Hari ini kenapa Israel berani membombardir saudara-saudara kita di Palestina? Sampai-sampai dalam HP tak ada lagi negara Palestina. Mulai tahun 2020 hilang negara Palestina. Nih tengok nanti di Google Map, anak-anak kami yang punya Google Map, aplikasi Google Map, ente jangan hanya larut dalam teknologi TikTok. Kau tengok perkembangan zaman, betapa banyak ketidakadilan pada kita umat Islam. Karena mereka yang buat peta di Google Map, di HP Android smartphone, kemudian dihilangkan negara Palestina. Padahal negara Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Diam kita ini tak ada kita. Maju mundur cantik-cantik lah kalau kita. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Cantik. Makanya laku sehari ini. Tak ada maju kita ini. Maju mundur cantik-cantik. Hilang Palestina, mana ada lagi negara Palestina? Tengok, tak percaya kalian buka itu. Kalau ada paket kamu ya, kalau tak ada pakai wifi lah gratis. Yang ada cuma negara Israel, ibu kotanya Yerusalem. Padahal dulu mereka tak berani membuat ibu kota di Yerusalem karena itu kota suci. Ibu kota mereka Tel Aviv dekat laut. Tapi sekarang mulai tahun 2020 ketika mereka menghilangkan negara Palestina, dipindahkan ibu kotanya ke kota suci di mana Masjidil Aqsa dibangun, disitulah mereka membuat ibu kota Yerusalem, didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat. Makanya sulit negara-negara di dunia ini memerangi Israel, padahal tiap saat mereka membunuh saudara-saudara kita. Yaman, kenapa berani ingin menghancurkan rumah Allah? Karena mereka didukung kerajaan Romawi sebagai negara adidaya. Datang mereka dari negeri Yaman, 600 km jauhnya, tidak ada satu negara yang berani mencegahnya. Siapa yang mau mencegahnya itu? Lawan-lawannya kerajaan Romawi. Tidak ada satu negara, kabilah, suku pun yang berani mencegah kedatangan tentara bergajah untuk menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada, tidak ada lagi kekuatan makhluk ingin menghancurkan kekuatan makhluk, maka tunggu kekuatan raja di raja langit dan bumi. Tidak ada lagi yang berani. Begitu sampai di lembah Mina, tak jauh lagi dari Ka'bah, barulah kemudian dimulai skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak ada satu pasukan lagi yang berani melawan pasukan Yaman karena dukungan kerajaan Romawi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak pasukannya daripada pasukan Yaman. 13 ekor gajah yang dibawa mereka tak mau berjalan, semuanya duduk bersimpuh ke padang tandus pasir, ke padang pasir yang tandus. Bingung Raja Abraha, kenapa gajah kami ini tak mau berjalan? Tarik pelananya ke arah utara, gajahnya mau berjalan. Tarik pelananya ke arah selatan, gajahnya mau berjalan. Tarik pelananya ke arah timur, kembali ke Yaman, bukan lagi berjalan. Gajahnya berlari kencang untuk meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gajah aja punya otak. Raja Abraha tak barutak, ingin menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pasukan yang dibawa Raja Abraha? Pasukan yang dibawa Raja Abraha, wahai ibunda, lebih banyak daripada masyarakat Kuala Selatan. 600.000 pasukan bersenjata lengkap dengan kendaraan kuda, onta, dan gajah. Kita ini tak sampai 600.000. Tengok nanti data statistik di kantor camat. Lebih banyak daripada penduduk kecamatan Kuala Selatan. Dia bawa 600.000 dengan bersenjata lengkap. Siapa yang berani melawan? 600.000
mudah dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya mendatangkan pasukan burung ababil. Farsala alaihim khairan ababil, maka diutuslah pasukan burung ababil. Apa tugas mereka? Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung ababil menghujani mereka dengan peluru-peluru batu. Maka sijil itu sekarang Pak dibuat oleh negara Iran. Satu rudal tulisannya sijil. Lawan-lawan Israel. Ditulis di rudal as-sijil yang dibawa oleh burung-burung. Wow, gentar Israel membacanya. Sijil jam mampuslah kita ini. Ditulis sama Iran. Burungnya besar. Burung ababil itu besar. Ternyata tidak. Lebih besar burung perkutut daripada burung ababil. Kata para ulama kita, burung ababil itu besarnya hanya sebesar burung layang-layang. Setiap satu ekor burung membawa 3 batu sijil. 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Begitu dihujani, asalkan ada yang kena dari anggota tubuh pasukan Raja Abraha, seketika itu pula tubuh-tubuh mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Waja'alahum ka'asbim ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pertanyaan yang besar, apakah Raja Abraha mati? Tidak, Raja Abraha tak mati. Kenapa? Raja Abraha membuat tameng hidup dari serangan burung ababil. Pasukannya dibuat menjadi tameng dia. 600.000 yang menjadi pelindung bagi dirinya, sehingga kemudian dia keluar dari lembah Mina mengambil kudanya untuk lari ke negeri Yaman. Tidak ada yang kena dia. Dipikirnya dia selamat. Itu kan hanya sebagian kecil. Allah sisipkan ke dalam hatinya supaya dia semakin congkak dan sombong di hadapan Allah. Skenario Allah pun berjalan. Tahap pertama berjalan, pasukan mati 600.000. Raja Abraha diselamatkan. Raja Abraha dia pikir dia selamat. Dia panggil kudanya dengan 1 suitan, kudanya datang. Dia hentakkan kudanya lari ke negeri Yaman. Begitu sampai hampir-hampir dia lihat gerbang kekuasaannya yang tinggi lagi mewah. Pada saat itulah kemudian skenario Allah ketiga dimulai. Begitu dia hentakkan, macam seperti film Tutur Tinular Pak. Pernah nonton Tutur Tinular kan? Mak Lampir pernah, Angling Dharma begitu pernah, kan? Begitu kan kalau naik kuda tuan. Begitu dia hentakkan pelananya, seketika itu pula tiap ruas-ruas jarinya diputuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hentakkan pelananya, dia hentak kaki tubuh kuda dengan kakinya. Seketika itu pula Allah putuskan jari-jarinya satu persatu. Diputuskan dari mulai jari jempol sebelah kanan. Ini kan kita punya ruas-ruas jari kan. Kalau tak ada ruas-ruasnya ini tak bisa kita makan, tak bisa kita pegang sendok, tak bisa kita dodos. Ini saja Pak, kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah ruas-ruas jari ini, Masya Allah, tidak ada yang tak mau sholat. Ketika jantung kita berdetak, pernah Bapak perintahkan? Mana pernah Bapak perintahkan? Otung, berdetak kau hitung? Mana ada? Jantung berdetak sendiri. Pernah Bapak Ibu ingat memerintahkan nafas paru-paru untuk bernapas? Nah, paru-paru. Kau nanti selama Ustadz berceramah, kau jangan berhenti bernapas, nanti mati aku ya. Terus kau bernapas ya? Mana pernah kita? Tak pernah kita perintahkan. Siapa yang memerintahkan untuk itu bernapas? Allah. Siapa yang memerintahkan jantung itu untuk senantiasa berdetak? Allah. Kapan dia berhenti? Ketika ajal malaikat Israel datang. Tapi hari ini tak pernah kita perintahkan jantung, paru-paru, semua organ tubuh bagian dalam. Tidak kita perintahkan semuanya berdetak. Jari-jari pun seperti itu. Kalau tak ada ruas-ruasnya ini, macam mana Bapak makan? Ayo. Macam sekop lah.
Tak enak deh kan? Masa begini makan? Dibilang pun. Untung ada ruas-ruasnya. Diputuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus ruas jempol tangan sebelah kanan yang pertama, bercucuran darah. Dia pikir karena hentakan yang kuat, ternyata bukan. Dia hentakkan lagi, putus lagi. Dia hentakkan, putus yang ini. Habis jari telunjuk, pindah ke jari tengah. Habis jari tengah, pindah ke jari manis. Habis jari manis, pindah ke jari kelingking. Habis jari-jarinya, pindah ke pergelangan tangan, naik ke siku-siku, naik ke atas bahu. Habis tangan kanannya, dimulai Allah dari ruas-ruas jarinya, dari mulai jempol, telunjuk, tengah, jari manis, jari kelingking, naik ke pergelangan, naik ke siku, naik kemari. Habis tangannya pindah ke kaki kanan, habis kaki kanan pindah ke kaki kiri. Ujung-ujungnya yang tinggal hanya badan bagian atas sama kepala. Dia gigit pelana kuda supaya jangan jatuh. Bayangkan Pak, begitulah Allah kalau mau menghinakan. Hei orang yang sombong, ente jangan sombong kali. Berjalan menengok langit, ente kena tabrak tiang PLN mati, ya kan tak enak juga ya kan? Naik kereta, ditintin tak mau. Buang muka, masuk paret, mati. Sombong kali pula. Kalau dikelekson orang, balaslah. Nah gitu. 2 kali dia balasannya, kan begitu kan? Salam itu kan begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu. Biasa aja, tidak apa-apa. Membuka, masuk paret ente bos, mati. Telah meninggal dunia bapak Poltak yang sombong, masuk paret. Kata orang, mati kau, mampus kau. Sombong kali kau. Syukuri. Jangan sombong-sombong. Apa sombong? Si Yaman ini pun, Raja Abraha ini terlalu sombong. Saking sombongnya dihinakan Allah. Di atas kuda sudah dihinakan. Habis tangannya, habis kakinya, dia gigit pelananya dengan mulutnya, dengan giginya. Lalu kemudian begini-gini badan, menghentakkan kuda. Tak ada lagi tangan, tidak ada lagi kaki. Terpaksa tubuhnya menghentak-hentak. Begitu mau masuk di gerbang kekuasaannya yang tinggi dan mewah, rakyat Yaman sudah menyaksikan siapa yang tak ada tangan, yang tidak ada kaki di atas kuda ini. Ternyata raja mereka. Berkumpul semua rakyat Yaman untuk menyaksikan kematian yang dihinakan Allah atas rajanya sendiri. Begitu dia mau masuk di gerbang kekuasaannya yang megah, yang mewah, pada saat itulah kemudian Allah menghempaskan tubuh Raja Abraha ke padang pasir yang tandus lagi panas. Begitu terhempas, kemudian Allah kikis, kupas kulitnya. Dikupas kulitnya. Oh, skenario Allah yang keempat mulai terjadi. Kalau ada raja sombong, penguasa yang sombong, yang selalu menjolimi rakyatnya, maka Allah nanti yang akan menjoliminya. Dikupas kulitnya, kupas. Lalu kemudian diceritakan dalam hadis, paslah Raja Abraha seperti burung yang baru menetas. Bayangkan burung yang baru menetas, burung kacer, belum lagi menetas sudah kita ambil, bayada. Sampai sekarang burung kacer langka, karena dulu mahal. Semua tunggul ditengok. Di atas kelapa sawit tengok, ya kan? Kadang-kadang berjumpa sama telur ular. Sekarang payah. Tengoklah burung kacer yang baru menetas. Kulitnya halus, merah, berair. Begitulah Raja Abraha dibuat Allah. Dikupas kulitnya, terkupas. Tinggal kulit ari, merah, lembut, berair, dihempaskan ke padang pasir yang tandus lagi panas, menjerit sejari-jarinya, darah bercucuran, kulitnya terhempas panas ke pasir yang tandus, menjerit sejari-jarinya. Tidak ada satu rakyat pun yang berani menolongnya. Saking sadisnya ajab Allah pada Raja Abraha. Cukup di situ siksaan Allah? Tidak. Maka kalau ada orang sombong, nampak bapak dia bahagia, nanti bagian dia
kelihatan dia sombong, padahal Allah ingin mengulur dia. Matilah kau, masuk. Begitu masuk Pak, tak bisa keluar, macam ikan lele dalam tampire. Nah, ya, cuma dia mau keluar. Begitu sudah menjerit dahsyat, rakyatnya sudah berkumpul banyak, lebih banyak dari pasukan yang dia bawa. Sebenarnya mudah bagi Allah mematikan Raja Abraha di lembah Mina, tapi enak kali lah matinya. Siksa dulu men. Siksa Allah itu kan luar biasa, ya kan? Siksa dulu, enak kali mati di situ. Kena batu sijil mati. Nah, endingnya kurang greget begitu. Digiring dulu ke negeri asalnya yang dia banggakan. Di negeri yang dia banggakan itu dia dibunuh. Rakyatnya lebih banyak dari pasukan yang dia bawa. Begitu menjerit dahsyat, kulitnya terkelupas, darah bercucuran. Pada saat itulah kemudian dia merangkak seperti ulat. Dia merangkak seperti ulat di atas tubuhnya. Tak ada lagi tangan, tidak ada kaki. Terpaksa dia merangkak seperti ulat, memasuki gerbang kekuasaan yang mewah. Begitu masuk, separuh dari badannya di gerbang kekuasaannya yang megah lagi mewah. Pada saat itulah kemudian dihabisi Allah Subhanahu wa ta'ala raja yang sombong ini dengan membelah dadanya sampai ke pangkal, ke ujung badannya. Yang ini sudah habis, ini sudah habis, yang ada tinggal ini ke atas. Lalu kemudian begitu dia masuk separuh badannya, Allah habisi Raja Abraha dengan kematian yang sangat hina. Dibelah badannya dari mulai pangkal leher sampai ke bawah, terbuka perlahan demi perlahan. Wah, luar biasa. Bukan dibukakan sedemikian rupa, dibuka Allah dulu perlahan dari atas, buka sikit-sikit, buka cucuran darah, bercucurannya. Menjerit Raja Abraha, semua terbelalak mata rakyat melihat luar biasa kejadian itu. Begitu terbelah sampai kemari, Raja Abraha minta tolong sedahsyat-dahsyatnya, tidak ada orang yang berani menolong. Sampai kemari mulai terbuka dadanya, keluar jantungnya, keluar paru-paru, keluar lambung, semua organ tubuh bagian dalam keluar, hingga pada akhirnya semua organ dalam perutnya keluar. Mati Raja Abraha dalam keadaan hina-dina di negeri yang dia banggakan, disaksikan oleh seluruh rakyatnya.